Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam program Komunikasi Rasa, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Kita kali ini akan membahas tema tentang peran KPID dalam menjaga netralitas lembaga penyiaran di masa pilkada. Dan hari ini di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Albert Ronaldo Thomas Esos. Assalamualaikum Pak Albert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang benarnya Albert C. Rolando Thomas. Albert C. Rolando. Tersebut Ronaldo pada Rolando. Oh iya benar-benar. Rolando Thomas. Baik. Beliau adalah Ketua Komisi Penyiaran Daerah KPID Bengkulu. Sehat ya Pak Albert. Saya bacakan terlebih dahulu biodata singkat beliau, yaitu beliau dilahirkan di Bengkulu 24 Mei 1989. Kemudian riwayat pendidikan S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip Unip, dan riwayat pekerjaan adalah staf Bawaslu Kabupaten Mukomuko, kemudian juga sebagai karyawan BPD Kabupaten Seluma, dan sekarang sebagai Ketua KPID Bengkulu. Dan riwayat organisasi beliau adalah kader Himpunan Mahasiswa Islam HMI, kemudian anggota BEM Fisip Unip, kemudian anggota organisasi amatir Radio Indonesia Orari, berarti hobi juga main break ya. dari orang tua semua Orari. Oh gitu ya, berarti ada kode callsennya yang Yankee, Delta Four November Alfa Romeo. Iya, itu ya memang orang Orari sudah sangat lazim dengan menyebutkan kode. Ya. Kemudian Pak Albert ini juga sebagai anggota pemuda It's Me or Will Bengkulu. Oke, Pak Albert kita akan membahas mengenai peran KPID dalam menjaga netralitas lembaga penyiaran di masa pilkada. Ini relevansi sekali dengan kondisi pada saat ini ya. Kita menjalani sebuah proses pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, kemudian juga wali kota. Ada 3 proses pemilihan, dan tentu ini menjadi sebuah sesuatu yang diinformasikan di media elektronik tentunya ya, TV dan radio. Namun sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana peran KPID, tentu bisa dijelaskan ini KPI ini Komisi Penyiaran Indonesia daerah khususnya ini apa sih sebenarnya dan fungsinya bagaimana? Kan kita mengenal ada KPI pusat, kemudian juga ada KPID daerah. Silakan. Ya, baik, terima kasih. KPI ini pada dasarnya sama ya, baik pun di pusat maupun di daerah, hanya saja kedudukan yang berbeda. Nah, kalau di KPI pusat itu dipilih oleh DPR RI, dalam hal ini Komisi 1, kemudian dilantik oleh Presiden. Nah, kemudian kalau di daerah itu dipilih oleh DPR di provinsi, dalam ini Komisi 1, kemudian dilantik oleh Bapak Gubernur. Nah, kedudukannya ada di pusat disebut KPIP, kemudian di daerah disebut KPID. Nah, di daerah ini masing-masing provinsi hanya ada 1, seperti itu, tidak ada di kabupaten lainnya. Nah, kemudian jumlah komisioner itu untuk di KPI pusat itu ada 9 orang dan di daerah itu ada 7 orang. Nah, tugas dan fungsi di KPID ini secara umum saya sampaikan ini ada 3 yang dapat saya sampaikan. Yang pertama itu sebagai regulator ya. Sebagai regulator artinya menjalankan undang-undang dan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, nah ataupun PKPI, itu yang pertama. Undang-undang tentu Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Nah, kemudian yang kedua adalah tentu melakukan pengawasan. Nah, ini merupakan fungsi utama dari KPI ataupun KPID, melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga penyiaran baik televisi maupun radio. Jadi di Undang-Undang 32 itu diamanatkan kepada KPI ataupun KPID untuk melakukan pemantauan sebagai regulator terhadap lembaga penyiaran televisi maupun radio. Nah, kemudian yang ketiga tentu adalah melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran baik televisi maupun radio. Kenapa saya bilang pembinaan? Karena sejak pasca Covid ini, khususnya di Bengkulu ini, khususnya radio ya, seperti hidup segan mati tak mau. Banyak radio-radio yang kolaps seperti itu, baik itu di kota Bengkulu maupun di kabupaten. Nah,
awal kami dilantik 2022 yang lalu, 25 April 2020 yang lalu, 2-3 minggu kemudian kami pleno kemudian langsung terjun ke lapangan, melakukan roadshow keliling radio-radio yang ada di Provinsi Bengkulu ini untuk mengetahui apa persoalan yang menjadi ataupun yang mendasar sehingga radio ini sulit untuk bangkit seperti itu. Nah, jadi secara umum dapat saya simpulkan dari kunjungan kami ke radio-radio ada beberapa faktor yang menyebabkan radio ini kolaps seperti itu. Yang pertama adalah tentu faktor adanya pergeseran minat masyarakat ini terhadap untuk mengkonsumsi informasi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa disrupsi informasi dan teknologi pada saat ini kan begitu banyak platform-platform media yang muncul ya, seperti YouTube, TikTok dan lain sebagainya itu. Nah, sehingga masyarakat ini perlahan dalam kesehariannya meninggalkan radio ini. Mereka beralih ke platform-platform media seperti itu. Kemudian faktor yang kedua itu faktor COVID itu sendiri kan. Dulu banyak eksis radio di Bengkulu ini sebelum COVID, namun setelah pasca COVID itu banyak radio yang kolaps. Itu bukan hanya radio saja, berbagai lapisan masyarakat juga mengalami persoalan-persoalan tersebut. Nah, yang faktor ketiga itu faktor alam. Faktor alam ini ada beberapa radio yang mengalami kerusakan karena samar petir seperti itu kan, karena tidak bisa langsung mengcover atau memperbaiki karena ini butuh biaya yang cukup besar karena melalui proses juga, apalagi radio swasta juga kesulitan, apalagi dalam konteks swasta ini kan supply atau hidup mereka kan dari iklan itu sendiri. Nah, berbeda dengan yang milik negeri ataupun seperti radio kampus dan lain sebagainya, mungkin regulasinya saja di dalamnya. Nah, itu beberapa faktor yang menyebabkan radio di Bengkulu ini banyak yang mati suri seperti itu. Nah, itulah fungsi pembinaan kami. Nah, setelah kami mengetahui itu, kami melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur, menyampaikan kondisi terkini dan berdiskusi mencari solusi seperti apa, dan kami memiliki ide agar dapat berkunjung ke BUMN dan BUMD yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Nah, gunanya untuk menghubungkan antara radio-radio ini, perkumpulan radio ini dengan BUMN dan BUMD yang di Provinsi Bengkulu ini. Kan di BUMN maupun BUMD ini kan ada dana CSR seperti itu. Nah, ini yang perlu kami hubungkan. Nah, dan alhamdulillah itu sudah terwujud, sudah di MOU kan di hadapan Pak Gubernur langsung. Nah, tinggal teman-teman LP radio ini yang melakukan bagaimana komunikasi terhadap hasil MOU tersebut. Nah, kami KPID melakukan pembinaan hanya sejauh itu, tidak bisa lebih dari itu karena berkaitan dengan itu ya lebih baik kami saja mengindikkan radio kan, bukan itu lagi kan, seperti itu. Nah, itu beberapa contoh pembinaan yang kami lakukan di KPID. Kemudian juga banyak faktor juga banyak juga program-program di KPID, program strategis nasional seperti literasi, kemudian juga ada KPI Award. Itu merupakan KPID Award itu juga merupakan bagian dari program nasional yang dikerjakan di KPID yang ada di seluruh daerah seperti itu. Jadi memang pengawasan atau pembinaan yang dilakukan oleh KPID bagi penyiaran ya, bentuknya proses penyiaran. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 itu yang kemarin sempat juga mau direvisi ya. Kan ada peran KPID ya dalam 3 lembaga penyiaran ya, swasta, kemudian publik dan komunitas. Nah, terkait dengan itu tentu dalam konteks sekarang yang menyambut pilkada, nah itu kan masing-masing memiliki semangat untuk menyampaikan ke publik. Yang kalau sekarang ini nggak ada ya komunitas ya, karena kemarin visit sempat itu mau buat, tapi kemudian belum bisa dilanjutkan. Jadi sekarang ini ada yang publik dan swasta gitu ya, penyiaran swasta. Nah, kalau kita bicara tentang peran KPID dalam konteks pilkada, tentu ada hal-hal yang harus diawasi, ada yang dibina. Itu sebenarnya bagaimana sih bentuk konkretnya ketika misalnya KPID harus melakukan pengawasan? Karena kan yang penting adalah pemberitaan atau informasi sampaikan harus netral kan, tidak mendukung salah satu calon gitu. Itu prosesnya seperti apa pada saat sekarang ini calon kan sudah mendaftarkan meski belum ditetapkan oleh KPU. Ya, jadi sebenarnya di luar pilkada, pemilu ataupun pada saat pemilu ini
pada dasarnya tetap sama ya, pada prinsipnya tetap sama, tetap melakukan proses pemantauan. Nah, proses pemantauan ini banyak yang harus dipahami oleh teman-teman dari monitoring kami di KPID Bengkulu, di mana baik kami maupun lembaga penyiaran baik televisi maupun radio harus mengacu kepada buku P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Itu merupakan buku acuan. Di sana sudah semua sudah jelas apa yang boleh, apa yang tidak diperkenankan, apa yang boleh tapi dalam tanda kutip semua ada di sana, seperti tidak boleh ada unsur sara dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan apabila ada dugaan pelanggaran ini di luar konteks pemilu ya, nah maka tahapannya ada lagi. Dari tim monitoring menyampaikan kepada ada analis. Jadi ada di KPID itu ada tim analis juga. Kemudian dari tim analis menyampaikan ke komisioner bidang pengawasan isi siaran. Nah kemudian apabila ini kuat dugaan pelanggaran maka akan dibawa rapat pleno ke 7 komisioner. Nah, ketika rapat pleno inilah akan diputuskan apakah ini benar melakukan dugaan pelanggaran atau tidak. Nah, ketika benar dugaan pelanggaran maka kami akan bersurat kepada lembaga penyiaran tersebut untuk bermacam-macam sanksi administratif yang bisa kami berikan, mulai dari teguran tertulis pertama, kedua, ketiga, kemudian denda administratif itu untuk radio maksimal 100 juta, untuk televisi maksimal 1 miliar, kemudian pembatasan jam tayang, kemudian mata acara juga, kemudian hingga sampai pembekuan ataupun pencabutan izin lembaga penyiaran tersebut. Nah, bagaimana dengan pada saat masa kampanye? Tentu waktu kan mepet, masa kampanye terus berjalan. Nah, tentu ketika ada dugaan temuan maka ini langkah cepat yang harus diselesaikan. Ini kalau tidak salah saya hanya harus diselesaikan pada waktu 7 hari selesai. Nah, kemudian setelah kami plenokan pada dugaan pelanggaran, maka yang kami panggil itu adalah lembaga penyiarannya, tetap lembaga penyiaran. Jadi kami KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers itu setiap kepemiluan selalu ada gugus tugas ditandatangani. Nah, untuk pemilu tahun 2024 ini ditandatangani pada 9 Februari 2023 pada saat itu Hari Pers Nasional di Medan pada saat itu. Nah, itu ditandatangani dan akan berakhir secara otomatis pada saat pemilu setelah selesai. Nah, jadi ketika ada dugaan maka kami akan bersurat ke lembaga penyiaran, misal lembaga penyiaran tersebut pada iklan kampanye mungkin kan biasanya 21 hari terakhir itu merupakan berkampanye di media elektronik seperti TV maupun radio. Nah, misal ada peserta kampanye yang iklan di luar itu, lembaga penyiaran menyiarkan baik televisi maupun radio, maka ini akan kami surati. Kemudian surat tersebut maka kami akan tembuskan ke pihak Bawaslu ataupun KPU. Nanti rekan-rekan dari teman-teman dari Bawaslu maupun KPU akan memproses hal tersebut. Nah, itu merupakan mekanisme yang kami lakukan di KPID dan juga KPID lain bagaimana untuk melakukan pengawasan. Nah, pengawasan ini juga banyak. Tentu selain di PKPI, surat edaran, kemudian buku P3SPS dan juga turunan dari PKPU juga kami ikuti, seperti kalau misalkan iklan di lembaga penyiaran tersebut baik televisi maupun radio, misalkan di televisi itu 30 detik masing-masing 10 spot per hari. Kemudian untuk di radio itu 60 detik masing-masing 10 spot per hari. Nah, apabila ini tidak sesuai dengan durasi yang telah ditetapkan, maka itu tentu melanggar. Kemudian ada juga yang jumlahnya lebih dari 10 spot itu akan melanggar. Kemudian juga apabila lembaga penyiaran tersebut mengundang salah satu paslon menjadi presenter, itu juga atau membaca berita dan lain sebagainya, itu juga melanggar. Kemudian keberimbangan lembaga penyiaran tersebut dalam melakukan pemberitaan, kemudian talkshow dan lain sebagainya, itu juga kami nilai, kami pantau seperti talkshow seperti itu. Pada saat ini insya Allah ada 2 paslon ya untuk gubernur. Nah, hanya ada 1 paslon yang diundang oleh lembaga penyiaran tersebut, maka itu tidak berimbang. Ini salah satu contoh. Jadi kedua-dua paslonnya harus diundang. Tetapi kalau misalkan sudah diundang tetapi salah satu paslon tidak hadir, itu lain soal. Yang penting tugas ataupun kewajiban dari lembaga penyiaran tersebut sudah mengundang, sudah dilaksanakan seperti itu. Nah, ini merupakan secara umum tahapan-tahapan pada saat masa kampanye seperti itu. Jadi ada semacam perbedaannya. Kadang banyak masyarakat juga ini, para sahabat komunikasi rasa juga bertanya, misalnya ada batasan sebelum memang itu ditetapkan gitu. Dia mendaftar tapi kan belum ditetapkan secara sah gitu nomor urut, karena berpotensi akan berkampanye misalnya kalau di media kan. Kalau memang belum ditetapkan nomor urut
Nah, sekarang masih pada masa mereka mendaftar, itu apakah ada perbedaan pengawasan dari kedua atau bakal calon yang tampil di media? Ya, ini sering juga ya dipertanyakan ya dalam berbagai kesempatan juga sering ditanyakan dan saya berupaya menjawab semaksimal mungkin ya. Jadi saya juga berdiskusi dengan rekan-rekan Bawaslu untuk KPU bagaimana menghadapi kondisi seperti ini kan. Jadi kalau saya melihat emang semacam ada regulasi yang membebaskan hal seperti itu. Karena kan belum ditetapkan seperti itu kan. Karena pada saat ini untuk pilkada itu kan ditetapkan pada 22 September ini. Nah, kemudian 24 23 kalau nggak salah itu pengambilan nomor terus masa kampanye. Nah, sebelum adanya ketetapan daftar calon tetap ini, maka semuanya bebas untuk beriklan dan sebagainya. Nah, ini juga ada masukan juga dari kritikan dari masyarakat. Oh, kenapa yang incumbent itu selalu tampil di televisi, sekarang kan ada di menampilkan program ini itu segala macam di azan maghrib, azan ini segala macam. Nah, jadi kenapa yang satunya enggak segala macam? Ya memang apa ya? Dia masih sah sebagai itu kan pemimpin seperti kan. Kemudian juga belum ada ketetapan dari KPU untuk menetapkan daftar calon tepat. Nah, ketika sudah ditetapkan, maka hal-hal yang tampil iklan ini segala macam, maka itu tidak diperkenankan lagi untuk tampil, apalagi ada iklan yang sifatnya ajakan seperti itu. Pilih saya nomor ini segala macam, jangan lupa ini. Nah, itu tidak diperkenankan. Maka lembaga penyiaran tersebut akan kami tegur, akan kami panggil, kemudian akan kami surati, kemudian akan tembuskan ke pihak KPU maupun Bawaslu. Nah, pada saat iklan di lembaga penyiaran baik televisi maupun radio itu di 21 hari terakhir sebelum masa tenang. Nah, itulah masa-masa untuk beriklan berkampanye di televisi maupun radio, tetapi dengan konteks yang sudah diatur 10 spot per hari, kemudian durasi 30 detik dan 60 detik, dan juga pemberitaan juga harus berimbang, jadi tidak ada memihak sana sini segala macam. Ya berarti memang dilema ya, karena memang sebelum diputuskan benar oleh KPU masih ada kesempatan gitu ya bagi para, ya meskipun belum tapi kan orang sudah tahu gitu ya, masyarakat sudah tahu bahwa ini adalah calon. Sama halnya contoh kayak ini yang sudah ya kayak Pilpres kemarin kan, itu kan Pak Ganjar, saya sebut saja Pak Ganjar karena sudah lewat, itu kan bukan berkampanye, ada tampil di salah satu azan maghrib televisi kan. Nah, kemudian itu ribut, menimbulkan polemik di masyarakat, masuk di KPID juga segala macam. Akhirnya KPI pusat memutuskan kemudian memberikan rilis bahwa itu bukan bagian dari kampanye, itu bukan sisipan politik daripada iklan segala macam. Jadi sah-sah saja, tidak jadi masalah, kecuali kalau sudah ditetapkan maka baru menjadi persoalan. Dan pihak Bawaslu juga tidak ada persoalan ya, tidak menyoroti KPID misalnya KPI gitu ya untuk menegur atau segala macam, tidak ada soal. Nah, meskipun KPID tidak ada di wilayah kabupaten tadi ya, dia ditetapkan di provinsi, jangkauan ke kabupaten kan sebenarnya agak sulit ya. Kalau di kabupaten kan TV gak ada yang lokal ya, biasanya dia radio gitu ya, radio. Tapi kan tidak menutup kemungkinan radio-radio yang ada di tingkat lokal itu kemudian dia menyiarkan juga gitu kan. Itu kan juga harus dijaga keberimbangannya, netralitasnya kan, meskipun basisnya juga bukan basis siaran radio berita gitu, bukan program, tapi kan sekedar informasi. Tapi itu kan salah satu bentuk nanti bisa menjadi sebuah iklan bagi kandidat tertentu. Itu KPID mengawasi kalau sudah sampai pada level lokal kabupaten itu seperti apa itu? Ini merupakan semacam yang perlu juga disiasati sebenarnya kan, karena kembali ke revisi undang-undang itu tadi ya. Sebenarnya saya mendapat informasi bahwa ketika undang-undang itu direvisi maka ada peluang KPI itu ada di tingkat kabupaten seperti itu. Nah, ini bergantung terhadap seberapa banyak jumlah lembaga penyiaran yang ada di provinsi tersebut seperti itu. Nah, ini juga potensi. Nah, lantas bagaimana dengan apakah nyampai yang ada di KAUR, kemudian Muko-Muko segala macam kan. Nah, pada saat ini lembaga penyiaran tersebut sudah ada yang terkonek dengan internet, kan ada aplikasi segala macam, itu ada juga yang memang belum segala macam kan. Namun seperti tadi kami kan memiliki gugus tugas antara KPU, Bawaslu, KPID, kemudian dan juga Dewan Persnya hanya jadi Jakarta seperti itu. Nah, kami ketika kunjungan kerja ke
KPU Bawaslu ke kabupaten kota, kami selalu berkoordinasi apabila terdengar segala macam segera menghubungkan kami segala macam. Nah, ini yang perlu ditingkatkan terus. Nah, kami juga selain juga memantau melalui langsung televisi, kemudian radio juga yang dibungkus untuk tercover segala macam. Kami terus melakukan himbauan-himbauan terhadap lembaga penyiaran di luar jangkauan pemantauan kami seperti itu. Nah, tapi memang kalau memang beliau menggunakan jaringan internet, kan ada aplikasi seperti itu. Nah, itu bisa kita pantau secara langsung, dan alhamdulillah sejauh ini teman-teman lembaga penyiaran khususnya radio ini proaktif lah, tidak keluar dari konteks-konteks yang kami tetapkan. Ada juga salah satu radio yang ada di Bengkulu Tengah, itu tahun kemarin kejadian, itu kami tegur, kami minta klarifikasi, datang ke KPID berkaitan dengan salah satu iklan obat kuat seperti itu. Nah, iklan obat kuat ini sebenarnya bukan tidak diperbolehkan, tetapi jam-jam tertentu saja. Nah, dia ini memutar pada saat pagi, siang, sore, malam dengan bahasa yang berbeda-beda dan narasi yang begitu vulgar seperti itu. Nah, ini kan tidak diperkenankan. Yeah. Nah, kalau untuk di televisi saya ambil contoh seperti iklan rokok. Iklan rokok ini kan diperkenankan sekarang kan jam 9:30 malam sampai subuh hari. Yeah. Nah, kalau kita cek televisi sekarang tuh tidak ada iklan rokok pada saat ini. Nah, nanti jam 9:30 malam sampai subuh baru ada iklan rokok, iklan orang dewasa segala macam itu ada di sana. Nah, inilah peran-peran KPI ataupun KPID untuk agar rokok ini kan walaupun mendapatkan income yang besar untuk negara, tetapi kan kita harus memberi porsi juga terhadap mereka. Nah, iklan ini yang harus di jam-jam prime time kalau tidak salah saya sebutkan. Jadi jam 9:30 malam hingga subuh hari itu diperkenankan untuk iklan-iklan seperti itu. Oke. Terkait dengan regulasi tadi untuk memantau gitu ya. Selama ini kan KPID itu berlandaskan Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tadi, kemudian ada juga standar program siaran yang disebut P3 SPS. Ya. Selain itu ada tidak regulasi lain yang kemudian juga mengatur pengawasan yang dilakukan oleh KPID selain aturan itu tadi, dua undang-undang dan peraturan tentang pedoman perilaku siaran itu? Ya, ada PKPI. Nah, PKPI ini ataupun juga ada surat edaran. Nah, biasanya ini menjelang pilkada ini tentu nanti ada edaran-edaran dari KPU pusat akan disampaikan. Nah, di negara kita ini kan inilah agak sulit kita menjelaskan untuk dalam melakukan pengawasan terhadap media ya, apapun itu untuk medianya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa di Republik ini untuk melakukan pengawasan media online seperti ya pemberitaan media online itu kan ada Undang-Undang 40 nomor 40 kalau saya 2000 tahun 99 ya, itu Undang-Undang Pers itu sendiri. Kemudian di ranah elektronik itu ada Undang-Undang 32 tahun 2002. Nah, ini undang-undang yang berbasis internet ini kan tidak ada nih. Yeah. Seperti platform-platform media, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram dan lain sebagainya ini kan tidak ada. Nah, inilah perlunya revisi undang-undang ini agar Undang-Undang 32 ini agar KPID ataupun KPI ini dapat wewenangnya diperluas agar masuk ke ranah tersebut. Nah, sebenarnya saya kembali ke belakang berkaitan dengan revisi undang-undang ini sebenarnya udah lama sebenarnya, tapi baru-baru ini yang begitu booming seperti itu kan. Nah, revisi undang-undang ini berdasarkan cerita yang saya dapatkan dari senior-senior ataupun alumni KPID sebelum-sebelumnya itu lahir pada saat 2015, waktu itu Rakornas di Makassar. Nah, Rakornas di Makassar ini menghasilkan ada beberapa poin penting di dalamnya, yaitu agar yang pertama merevisi Undang-Undang 32 tersebut agar lembaga penyiaran KPI atau KPID dapat wewenang yang diperluas. Kemudian adanya audit rating. Selama ini kan rating itu kan ditetapkan oleh Nielsen. Kan? Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi agar menghindari kecenderungan-kecenderungan negatif itu, makanya KPI ataupun KPID ikut andil di sana untuk melakukan audit rating. Dan satu lagi kalau tidak salah saya itu berkaitan dengan sekretariat. Jadi di tahun 2014 itu lahirlah Undang-Undang Pemda nomor 11 itu, di mana seluruh sekretariat yang ada di KPID se-Indonesia ini itu tidak ada lagi seperti itu. Nah, makanya ini menjadi salah satu
sedikit melemahkan lah kinerja KPID kan. Berbeda padahal ini lembaga sama seperti KPU, Bawaslu sama-sama lembaga negara independen. Nah, ini belum lagi undang-undang Omnibus Law yang dimana ada 9 pasal itu yang melemahkan juga KPI ataupun KPID berkaitan dengan sanksi tadi. Dimana kalau selama ini KPID dapat memberikan izin, mencabut izin lembaga penyiaran, namun sekarang tidak ada lagi. Nah, ini yang perlu kami tonjolkan kepada pemerintah agar ini segera direvisi. Tetapi walaupun kami yang mengusulkan hal tersebut, bukan berarti kami KPI ataupun KPID menginginkan kami mengawasi lembaga penyiaran tersebut, platform media tersebut. Silakan pemerintah membangun lembaga baru seperti itu kalau memang tidak diinginkan seperti itu. Nah, terakhir beberapa bulan yang lalu saya melihat ada wacana Kementerian Kominfo itu ingin membuat Dewan Media Sosial seperti itu. Nah, saya tidak tahu lembaga tersendiri. Nah, saya tidak tahu bagaimana perkembangannya pada saat ini kan. Dan juga informasi saat ini juga saya dengar bahwa teman-teman dari DPR RI, Dewan Komisi 1 dalam hal ini menginginkan juga pada dasarnya itu agar revisi undang-undang ini segera direvisi, akan diketok sebelum berakhir masa jabatannya. Nah, saya tidak tahu apakah ini sekedar janji saja atau seperti apa, karena revisi undang-undang ini selalu masuk program yang diutamakan seperti itu di DPR, namun tidak ada goalnya seperti itu. Ya, ini menarik sekali nih Pak Berce. Mungkin lain kesempatan di podcast berbeda kita bahas tentang revisi undang-undang penyiaran, karena ini tema yang juga menarik sekali. Apalagi karena itu penting juga apalagi saya juga mendengar akan dibentuk lembaga tersendiri untuk mengawasi, karena jadi tumpang tindih memang di dunia luar, apalagi kemarin ada satu pasal yang menjadi polemik sekali di kalangan pers yang terkait dengan laporan investigasi itu. Itu saya juga bingung tuh. Mungkin di lain waktu ada satu sesi kita akan bahas bagaimana kemudian sinergi ini bisa dilakukan kan, sehingga tidak menimbulkan polemik yang kemarin juga sangat ramai di kalangan dan tokoh-tokoh pers. KPID se-Indonesia cuma Bengkulu yang di demo kemarin. Aliansi Jurnalis Bersatu misalnya. Jadi teman-teman jurnalis itu bersatu ngumpul di KPID, kemudian longmat menuju DPR seperti itu kan. Yang menuntut agar kami menolak revisi undang-undang kan. Nah, kemudian saya sampaikan pada kesempatan itu bahwasanya ini bukan kapasitas kami untuk menolak, dengan kami tidak ada wewenang untuk itu. Yang ada wewenang itu tentu KPU Pusat. Nah, KPU Pusat pun juga tidak bisa untuk menolak. Paling KPU Pusat hanya untuk berkonsultasi, mengkonsolidasikan ini bagaimana perkembangan ini segala macam itu. Tapi KPU Pusat tidak bisa mengambil keputusan. Kami bukannya jadi KPI atau KPID yang diserang masalah ini. Ya karena tadi judulnya kan di undang-undang penyiaran. Ya, undang-undang penyiaran itu. Dan itu dilaksanakan oleh KPI, maka KPI akhirnya jadi yang ada melaksanakan. Kami kan seperti di awal tadi sampaikan KPI atau KPD itu sebagai regulator atau menjalankan undang-undang 32, hanya menjalankan. Jadi bukan KPI yang membuat undang-undang, merevisi, mengedit ataupun mengesahkan. Bukan kami, silakan pembuat undang-undang ya, karena ini DPR Komisi 1 seperti itu. Nanti Pak Berce, kita di sesi yang lain, apalagi nanti kalau misalnya jadi undang-undang itu kemudian kita bisa bahas lah. Menarik itu, karena banyak itu hal-hal yang positif kalau menurut kami berkaitan dengan masa jabatan selama ini 3 tahun menjadi 5 tahun, kemudian dari aspek anggaran juga bukan lagi menggunakan dana hibah tapi di APBN langsung dan lain-lain sebagainya banyak. Ya. Nah, kita kembali lagi kepada tema kita berkaitan dengan pilkada. Ini terkait dengan metode dan cara pengawasan. Itu bagaimana kemudian KPID ini melakukan pengawasan? Apa ada cara tersendiri, misalnya tadi sudah disebutkan kan punya alat monitoring, itu bagaimana mekanisme pelaksanaan yang dilakukan di KPID sendiri? Ya, kalau untuk radio itu di Bengkulu ini ada yang memutar hanya beberapa jam saja sebagai menandakan mereka masih hidup loh KPID, nah jangan ditegur atau seperti apa. Nah, kemudian ada yang bersiar hanya dari pagi sampai sore saja seperti itu. Emang juga ada yang full dari pagi sampai hingga malam. Nah, jadi untuk televisi juga itu kan diwajibkan ya untuk seluruh lembaga penyiaran televisi teruntuk TV SSJ ya. Nah, ini seperti TV-TV nasional yang berkedudukan di Bengkulu seperti Metro, Trans 7 dan lain sebagainya itu kan berkewajiban untuk memenuhi konten 10%. Nah, itu. Nah, kemudian itu pun diputar jam hantu, jam malam seperti itu. Nah, itu kan siapa yang mau nonton tengah malam gitu. Nah, iya kan. Nah, kita kan agak kesulitan. Padahal kita udah berulang kali mencoba, karena ya emang dari kita kan tidak punya wewenang lebih kali itu kan
bagian dari mereka, tapi itu terpenuhi, ya syukur alhamdulillah. Tapi ada juga beberapa TV SSJ itu yang memutar pada siang hari, seperti kalau tidak saya ada Metro TV itu siang hari ada mutar walaupun cuma sebentar 30 menit kalau nggak salah atau berapa tuh, yang penting ada putar. Syukur alhamdulillah lah. Nah, berkaitan dengan pengawasan tersebut jam hantu, apakah teman-teman monitoring ini memantau tengah malam? Ada juga yang memantau, ada juga yang tidak. Nah, jadi di KPD itu dulu ada waktu masih sekretariat itu jumlah stafnya banyak di KPD. Jadi ada puluhan dan itu sip-sipan, ada sampai malam kemudian pagi lagi untuk melakukan proses pemantauan tersebut. Nah, kemudian sekretariat itu tidak ada lagi, maka jumlah stafnya di KPD itu jauh menurun kan. Nah, kemudian juga dulu ada namanya alat monitoring juga, server bantuan dari KP Pusat, namun ya karena udah lama jadi rusak, kemudian kita beli yang baru, dan alhamdulillah itu merekam dari seluruh aktivitas televisi, baik televisi manapun di malam hari. Kemudian ketika lembaga teman-teman monitoring ini tidak melakukan proses pemantauan pada malam hari, pas paginya ke kantor mereka bisa memutar itu kembali untuk melakukan proses pemantauan gitu. Mereka dengar, mereka lihat apa ada hal-hal yang tidak berkenan atau seperti apa, ataupun ada lembaga penyiaran yang ini tidak memenuhi, tidak ada konten lokalnya. Nanti setiap bulan itu kami memiliki persentase grafik. Misalkan TV ini sekian persen sudah memenuhi segala macam. Nah, kebanyakan di Bengkulu ini kalau tidak salah saya ada 3 yang telah memenuhi konten 10% itu. Banyak lagi lembaga penyiaran itu yang belum. Banyak faktor yang mereka sampaikan kenapa tidak memenuhi. Yang pertama masalah SDM, kemudian peralatan, kemudian cost segala macam. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan, dan kami juga berupaya untuk menghubungkan ini. Kami datang langsung ke TV nasional yang di pusat bersangkutan, langsung menanyakan hal tersebut. Bahkan ada sejak lembaga penyiaran tersebut hadir di Bengkulu sampai saat ini di konten lokalnya itu saja terus diputar. Gubernurnya sudah ganti masih juga diputar. Nah, ini yang perlu kami sampaikan juga, dan alhamdulillah setelah kami datang ada perkembangan lah, minimal jangan ditayangkan lagi yang sudah-sudah, cobalah buat baru. Kan banyak tuh dari aspek kuliner, kemudian budaya, kemudian dari aspek wisata, kan banyak itu. Harapan kami setelah kami datang ke lembaga penyiaran yang ada di pusat tersebut banyak perubahan lah. Dan juga kami juga ada kerjasama seperti Kompas langsung datang ke KPD Bengkulu untuk melakukan talkshow guna untuk memenuhi konten lokal itu kan. Nah, kami juga berharap ini juga dapat menjadi acuan terhadap lembaga penyiarannya, khususnya TV SSJ ini, agar konten-konten lokal tersebut bisa ditekan lah. Jangan sampai tidak ada sama sekali, bahkan ya sebelumnya bahkan tidak pernah ada yang memenuhi konten lokal itu 10% itu. Alhamdulillah secara bertahap sudah mulai ada, dan tugas kami ya tentu ini sebenarnya bukan hanya di KPD saja, tetapi di KPD lain juga mengalami hal yang sama di seluruh Indonesia ya. Bahkan ada yang mencoba tukar, misalkan siaran di konten lokal di Palembang diputar di Bengkulu, yang di Bengkulu diputar di Palembang, seperti itu. Nah, itu juga ada opsi seperti itu, dan ada juga penolakan. Artinya itu bukan murni dari Bengkulu sendiri atau daerah itu sendiri, jadi udah campur-campur segala macam. Tapi sampai sejauh ini belum ada realisasinya. Mungkin itu nanti kembali tadi ya direvisi kali ya, nah, revisi undang-undang, sehingga nanti ada jadwal yang memang mengharuskan gitu ya. Ya, kemudian sanksi dan sebagainya seperti apa. Sama seperti misal perpindahan analog ke digital kan mau tidak mau semua akhirnya mematuhi karena aturannya sudah dibentuk. Jadi memang harus diikat dengan aturan gitu. Ini juga di Undang-Undang Omnibus Law kan, kalau kita lihat kan itu 2029 kan, ini udah radio mau ke digital lagi kan. Sedangkan TV aja belum, ini pusing. Jadi itu memang persoalan yang sangat kompleks sekali. Nah, tadi Pak Albert yang berkaitan dengan metode. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai penanganan pelanggaran sendiri, jadi setelah ada monitoring, lihat ada persoalan, itu proseduralnya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat komunikasi massa. Ya, jadi ketika tim monitoring melakukan proses pemantauan ya, televisi maupun radio, ketika ada dugaan kan teman-teman lembaga penyiaran walaupun memantau di kantor, tentu mereka juga udah memahami itu apa itu isi dari P3SPS, hal-hal apa saja yang diperkenankan.
kemudian hal-hal apa saja yang diperkenankan tapi pada jam-jam tertentu, ataupun oh ini tidak boleh diputar pada saat ini, kemudian oh ini belum saatnya dan sebagainya. Itu teman-teman monitoring itu juga sudah mengetahui, dan juga teman-teman dari tim monitoring ini juga ada sertifikat khusus yang ada mengikuti sekolah P3SPS, jadi memahami betul apa itu pada proses pemantauan. Nah, jadi ketika ada dugaan pelanggaran, maka tim monitoring akan menyampaikan kepada tim analis di atasnya. Jadi tim analis itu akan menganalisis, oh ini benar atau tidak, seperti itu kan. Oh ini mungkin ada kekeliruan ataupun hal-hal yang mungkin menerjemahkannya berbeda, seperti itu. Nah, kalau tidak mampu di tim analis, maka akan disampaikan kepada komisioner, dalam ini Korbit Pengawasan Siaran. Nah, kemudian dari Korbit setelah menelaah segala macam, maka akan apabila dugaan kuat pelanggaran, maka akan disampaikan pada rapat pleno 7 komisioner. Nah, disitulah akan diputuskan apakah ini pelanggaran atau tidak. Ketika ini diputuskan adalah pelanggaran, maka lembaga penyiaran tersebut akan kami berikan surat teguran. Nah, ini mekanismenya. Nah, tapi di luar itu kami juga menyadari bahwa dalam proses pengawasan ini tentu pasti ada mungkin ya yang mungkin terlewatkan. Untuk itu kami memahami bahwa berharap juga bahwa keikutsertaan masyarakat juga peduli penyiaran ini juga berpartisipasi lah, seperti itu. Maka di salah satu dari wewenang ataupun tugas di KPID itu di dalamnya juga menampung, kemudian mengkaji, lalu menindaklanjuti aduan, sanggahan ataupun kritikan ataupun apresiasi dari masyarakat terhadap lembaga penyiaran tersebut. Nah, misalkan ada yang terlewat dari KPID dalam proses pengawasan, ada dari masyarakat misalnya mengadukan ke KPID, maka aduan tersebut akan kami tampung. Kemudian kami tampung, akan kami kaji benar atau tidak ini segala macam. Nah, kemudian apabila benar dugaan ini, maka akan kami tindak lanjuti berupa teguran atau lain sebagainya. Maka itulah proses-proses yang dilakukan oleh lembaga teman-teman di KPID ini dalam melakukan proses pengawasan. Begitu juga dengan mendengarkan radio. Radio itu selalu didengarkan, apalagi jam-jam saat ini tentu teman-teman monitoring itu mendengarkan radio. Nah, kemudian sambil memegang handset, kemudian memegang catatan hal-hal apa saja, kemudian itu dilaporkan secara berkala. Nah, bulan ini ataupun TV ini, dan juga misalkan saya tim monitoring melakukan pemantauan pada Net TV pada hari ini. Nah, kemudian bulan depan saya pindah lagi, bukan Net TV, mungkin di Trans 7. Kemudian udah bulan depan lagi mungkin saya pindah, bukan di Trans 7 lagi tapi di radio. Jadi rolling terus dalam proses pengawasan. Jadi ada penyegaran. Jadi teman-teman lembaga penyiaran ini juga mengetahui program ini. Jadi kalau kita tanya terhadap teman-teman monitoring ini program itu, mereka akan connect langsung. Oh, ini sudah tidak lagi, oh ini tidak lagi, seperti itu. Ya, artinya ada proses dan tahapan yang dilakukan di KPID sendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk memberikan teguran ya betul, terkait dengan konten misalnya dalam persoalan pilkada. Dan konten sanksi terberatnya itu pencabutan izin atau apa? Ya, kalau dulu pencabutan izin itu wewenangnya ada di KPID, gitu, tidak memperpanjangkan izin untuk pembekuan segala macam. Namun pada saat ini itu sudah tidak ada lagi, sejak undang-undang itu dibuat tidak ada lagi. Jadi kami paling hanya bersurat merekomendasikan bahwa lembaga penyiaran tersebut sudah tidak lagi gini-gini segala macam, sudah tidak mematuhi. Jadi tahapan-tahapannya ada. Jadi teguran pertama tertulis 1, 2, 3, kemudian ada administrasi, kemudian ada denda ya, kemudian ada pembatasan jam tayang, kemudian pembatasan jam siar segala macam, itu ada semua diatur, kemudian pembekuan izin segala macam hingga proses pencabutan itu kami merekomendasikan terhadap di pihak Kominfo agar lembaga penyiaran ini sudah tidak sesuai dengan bla 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 segala macam, agar dibekukan, tidak perpanjang, kemudian agar dicabut segala macam sebelum dia memenuhi kriteria ataupun sanksi-sanksi yang sudah kami berikan sebelumnya. Nah, sambil contoh program tersebut sudah tidak lagi. Salah satunya saya sebut saja lembaga penyiarannya acara Facebookers. Nah, dulu kan itu kan ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Itu kan banyak yang tidak mendidik sebenarnya, walaupun berolok kan sudah tidak mendidik. Nah, itu yang sudah tidak ada lagi. Kemudian ada dulu 4 mata. Nah, kemudian berubah jadi bukan 4 mata, sekarang sudah tidak lagi karena itu co-hostnya yang begitu vulgar segala macam, jadi tidak tampil bagus lah seperti itu. Dan banyak program-program lainnya juga tidak mendidik seperti itu. Nah, ini yang perlu KPID tindak tegas juga agar tidak ditiru, karena indikator tontonan yang berkualitas itu ada 3. Yang pertama ada informasi disampaikan, yang kedua ada edukasi, dan ada hiburan di dalamnya. Nah, itulah contoh 3 indikator tontonan yang berkualitas. Terkait dengan kerjasama juga, KPID selama ini melakukan kerjasama dengan
lembaga apa saja terkait dengan proses pilkada yang akan dilaksanakan nanti? Ya, di salah satu di KPID itu juga ada melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah ataupun pihak stakeholder terkait ya. Nah, di kepemimpinan saya ini 2022 ya sampai saat ini ada beberapa MOU yang telah dilaksanakan. Kemudian pada saat itu melakukan MOU dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Ini gunanya ya agar kami melakukan literasi di tingkat SMA di Provinsi Bengkulu ini nyaman. Jadi ketika mau literasi di Kabupaten A misalkan, nah kami tinggal bersurat dasarnya ini loh, jelas segala macam. Nah kemudian juga melakukan MOU dengan BNN juga berkaitan dengan narkoba, kemudian MOU dengan kampus Unip itu sendiri juga ada bebas berantas apa segala macam itu juga ada. Kemudian juga masalah MOU berkaitan dengan anak magang juga ada. Jadi kerjasama seperti itu semaksimal BPOM juga ada. Jadi semaksimal mungkin kita kita kerjasamakan agar ya untuk sama-sama lah kita untuk membangun Bengkulu ini, dan juga berkaitan dengan tentu kami ranah penyiaran ya seperti BPOM juga dia meminta apa saja hal-hal yang diperkenankan, TV-TV mana saja yang melanggar ini segala macam, dia meminta data juga kepada kami pada saat itu. Jadi selain dari lembaga-lembaga yang sifatnya tidak media, termasuk juga organisasi ya seperti PWI, AJI dan juga Dewan Pers itu juga menjadi salah satu bentuk mitra juga ya. Karena memang patokan di Undang-Undang Pokok Pers seperti itu menjadi salah satu poin KPID juga ya untuk dalam mengawasi isi siaran terkait dengan karya-karya jurnalistik ya. Ya, kalau Dewan Pers kan ada roadshow tuh se-Indonesia, pasti narasumbernya salah satu kaitannya ada Bawaslu maupun di KPID sebagai narasumber, dan juga ada lembaga sensor film. Nah, lembaga sensor film ini juga masyarakat juga mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa ini sama saja dengan KPID ataupun KPI semuanya. Tentu itu hal yang berbeda. Nah, LSF ini kalau ke daerah-daerah tentu mereka akan melaksanakan sosialisasi dan sebagainya, tentu akan melibatkan KPID sebagai narasumbernya. Nah, sedikit saya terangkan secara umum, LSF ini kan lembaga sensor film yang menyensor. Nah, ini. Jadi kalau kalau kita nonton di SS1 atau 21 itu kan biasanya sebelumnya telah melewati lembaga sensor film seperti itu. Nah, yang menyensor itu bukan di KPI ataupun KPID, tapi lembaga sensor film itu sendiri. Nah, ketika film tersebut ingin ditampilkan televisi, maka harus mengacu kepada KPI, aturannya gini-gini segala macam. Jadi dua hal yang berbeda lembaga sensor film dan KPI ini. Tapi masih menjadi ranah KPI untuk mengawasi ya. Jadi setelah disensor film oleh lembaga sensor film, KPI hanya ketika masuk ke TV gitu TV, maksud saya. Ya. Jadi menjadi ranahnya KPI ya. Meskipun sudah film itu disensor oleh LSI. Ya, jadi betul. peran pengawasan sebenarnya jadi dua gitu ya. Pertama, filmnya sudah disensor oleh LSI, masuk ke tayangan televisi, kemudian diawasi oleh KPI seperti itu ya. Ya, tapi kan kepentingan ataupun untuk masyarakat kan mungkin berbeda ya, maksud saya dari produser ataupun ingin menyiarkan di 21 atau SS1. Nah, tentu ada prosedur-prosedurnya itu yang ditampilkan. Nah, tentu itu melewati lembaga sensor film tersebut. Nah, itu ranah sensor film. Nah, ketika benar. Untuk masuk ke TV, masuk ke TV, maka itu akan menjadi ranahnya KPI itu KPID untuk melakukan proses apakah ini benar ataukah ini boleh atau tidak sesuai dengan buku P3SP tersebut, hal yang boleh atau tidak, karena kan ada juga TV ada juga film yang telah lulus sensor tapi tidak sesuai juga dengan kaidah-kaidah di buku P3SPS seperti itu. Dan yang kena sanksi nanti media penyiarannya ya. Ya, media penyiarannya bukan yang membuat itu ya. Nah, jadi memang ada satu hal yang kemudian menjadi benang merah untuk undang-undang yang masing-masing dimiliki lembaga sensor film dan KPI itu sendiri ya. Nah, yang kusutnya ini, ketika ini larinya ke Netflix segala macam, kan tidak ada pengawasan di sana kan. Nah, ini yang rawan ini. Itu yang menarik juga yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan teknologi saat ini. Sejauh mana kemudian KPI bisa mengevaluasi misalnya ada tayangan iklan tapi dia muncul di TV tapi TV-nya kan platformnya beda gitu. Dia nontonnya di YouTube gitu. Nah, itu yang menjadi persoalannya. Tapi kan yang saya sampaikan tadi terjadinya peralihan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Tadinya mungkin di televisi maupun radio, ini beralih ke gadget, handphone, karena handphone ini kan bebas kapanpun asal ada kuota internet udah bisa menikmati segala macam. Nah, selagi misalkan
salah satu lembaga penyiaran televisi misalkan ada juga merelay ataupun menayangkan juga di YouTube seperti live seperti itu. Jadi ketika kita menonton walaupun bukan televisi tapi di YouTube ya tidak jadi persoalan karena apapun itu yang ditayangkan melalui televisi itu memang real beritanya. Nah, yang bahayanya ini yang menonton konten-konten yang di luar itu seperti itu. Banyak ini konten-konten kreator yang mengejar subscribe, kemudian viewer segala macam menggunakan konten-konten yang tidak mendidik seperti itu kan. Nah, ini yang banyak ditonton oleh orang ataupun konten-konten yang dalam tanda kutip yang negatif segala macam. Nah, ini yang ya kami tidak ada wewenang untuk itu. Tapi kan kalau misalkan lembaga punya televisi atau radio juga ada menayangkan di platform media seperti YouTube ataupun Instagram, TikTok, TikTok, itu tidak menjadi persoalan karena sama platformnya saja, ya. karena sama saja Kontennya medianya diawasi. saja ya, Medianya media berbeda saja tapi ya. kontennya tetap Tetap diawasi oleh sama. KPI. Nah itu, jadi bagaimana peran KPID dalam mensiasati itu? Nah itu tadi kan perlunya revisi undang-undang itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kami lakukan hanya himbauan. Nah, itu tadi salah satu program strategis nasional yaitu literasi media. Jadi literasi media ini bukan hanya untuk kalangan-kalangan tertentu tapi seluruh berbagai lapisan masyarakat dari SD, kemudian dari SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi dan ibu-ibu PKK dan sebagainya itu kami masuki semua. Nah, gunanya untuk apa? Yang ini memberikan penanaman nilai-nilai ini agar jangan sampai kecanduan di handphone ini kan. Handphone ini kan semakin marak dipergunakan oleh adik-adik yang duduk di bangku SD, SMP ini apalagi SMA. Sejak masa Covid ini kan daring segala macam sehingga orang tua memiliki handphone segala macam sehingga keterbiasaan lah menggunakan handphone sehingga tidak terkontrol menonton ini nonton itu semua bebas segala macam. Nah, bahkan saya sendiri tidak memperkenankan anak saya menggunakan handphone sebelum usia 9 tahun seperti itu. Jadi ketika dia main handphone no tidak. Nanti walaupun dia nangis ketika kebanyakan orang tua sekarang anak nangis dikasih handphone malah diam dia senang segala macam padahal secara tidak langsung secara implisit itu menjerumuskan anak itu sendiri nanti kecanduan segala macam belum lagi saraf mata kemudian pola pikir dan sebagainya itu kecanduan semua itu dapat merusak. Jadi ketika belum saatnya ya jangan menggunakan handphone. Baik, terkait dengan tadi yang disampaikan sosialisasi, apakah ada bentuk sosialisasi terhadap partai politik ketika akan melaksanakan pilkada diajak untuk berdiskusi bahwa ketika nanti memasang iklan ada batasan-batasan loh Anda menampilkan selama ini gimana KPD? Jadi berkaitan dengan masa pemilu pesta demokrasi ini kembali lagi kami hanya terhadap lembaga penyiaran televisi maupun radio. Jadi dari jauh-jauh hari kayak pilpres pileg kemarin di 2023 tuh kami mengundang lembaga penyiaran agar ya semacam sosialisasi lah ini loh yang boleh ini yang tidak. Pada dasarnya teman-teman lembaga penyiaran itu udah tahu semua itu hal seperti itu. Namun ini berkewajiban kami mengingatkan kembali ya. Nah tadi ditanya berkaitan dengan ada tidak berdiskusi dengan parpol-parpol dan sebagainya segala macam itu bukan ranahnya KPI itu gitu KPID ya. Tetapi kami sering diundang menjadi narasumber. Ya, misalkan Bawaslu mengadakan acara, tentu Bawaslu ini menggunakan atau KPU mengundang seluruh parpol ataupun tim sukses segala macam. Nah ini peran KPID dalam iklan kampanye pada saat gini-gini segala macam tidak berkenankan. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman tim ses ataupun parpol segala macam begini segala macam. Itulah momentum kami menyampaikan. Jadi kalau kami mengumpulkan seluruh parpol segala macam LO-nya segala macam itu menyalahi aturan. Itu ranahnya KPU Bawaslu. Jadi ada kerjasama misalnya dari Bawaslu. Nah di sela-sela gugus tugas tadi. Gugus tugas itu ya kemudian disampaikan KPD. Ya. Gitu ya. Pak Albert ini kita ngobrolnya nih kalau diteruskan sangat panjang karena saya lihat sudah waktu juga membatasi. Mungkin di sesi lain kita diskusi dengan tema yang berbeda seperti tadi ya, terkait revisi. Kalau tunggu nanti saja ada revisi keluar gitu nanti bisa kita diskusikan. Terakhir ini Pak Albert, apa sih pesan yang bisa disampaikan KPID karena kita kan akan melaksanakan pilkada, tentu pilkada ini harus berlangsung secara damai dan yang paling penting adalah salah satu bentuk damainya pilkada ini adalah sosialisasi atau informasi yang disampaikan oleh media. Media harus netral, media harus memposisikan dirinya sebagai pusat informasi yang memberikan ketenangan pada masyarakat. Itu apa pesan dari KPID ini sendiri? Ya, dalam berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan kepada lembaga penyiaran ya haruslah tetap berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik, itu yang paling penting segala macam. Dan karena kita ketahui bersama bahwa pilkada ini tensi tinggi, apalagi berkaitan pemilihan gubernur ini paslonnya insya Allah hanya ada 2 nanti. Bagi masyarakat yang begitu fanatik kepada paslon A ini apapun yang disampaikan oleh kubu seberang ini maka akan selalu ditolak seperti itu.
walaupun disampaikan ini benar, pasti kan selalu ditolak. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi lembaga penyiaran ini itulah fungsinya untuk memberikan edukasi ya, pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat itu dapat nantinya memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya sendiri, hasil pemikirannya sendiri, tidak ada intervensi dari lembaga penyiaran. Dan kemudian juga perlu sampaikan juga tetaplah lembaga penyiaran ini harus berimbang dalam memberikan informasi, harus memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, karena saya meyakini bahwa masyarakat juga tidak bodoh lah dalam untuk menilai informasi segala macam, dan tentu lembaga penyiaran ini akan menjadi seperti dua belah mata pisau seperti itu. Ketika bisa digunakan ke hal yang negatif, bisa digunakan ke hal yang positif, maka selaku pengawasan KPI maupun KPID terhadap lembaga penyiaran khususnya televisi maupun radio, saya pribadi juga menjamin bahwa apapun yang disiarkan oleh televisi maupun radio itu hal yang kredibel, karena televisi maupun radio itu diawasi, kemudian sesuai dengan regulasi. Apabila dia melanggar tentu akan ada sanksi yang diberikan. Nah, kalau berkaitan dengan yang khawatir saya ini, itu tadi di media sosial ini, itu yang tidak ada filternya seperti itu. Nah, himbauan dan sebagainya itu yang bisa kita lakukan. Maka itu untuk masyarakat juga harus cerdas dalam menggunakan media sosial segala macam, karena sangat berbahaya sekali, karena ketika apalagi pemilih pemula ini yang sangat rentan. Jadi kalau misalkan generasi muda ini terus dicekokin dengan informasi-informasi tidak benar, ya bagaimana bangsa ini 10, 15, 20 tahun ke depan ya tidak akan beres seperti itu kan. Maka pemerintah harus andil pada saat ini untuk bagaimana mengatasi hal-hal yang media sosial dengan arus informasi yang begitu bebas seperti ini, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Arbet Rolando Thomas, Ketua KPID Provinsi Bengkulu. Sahabat Komunikasi Massa, dengan demikian berakhir juga diskusi kita di podcast jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bengkulu. Saya Dwiaji Budiman, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.